الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa segala sesuatu yang telah kita terima dari Allah hukumnya wajib untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makna syukur yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah kecuali mempergunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan fungsinya. Kami ulangi sekali lagi, tidak ada makna syukur yang tertuang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali mempergunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan fungsinya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat mata. Apa fungsi mata? Fungsi mata tentunya untuk melihat. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar melihat, namun melihat yang baik-baik. Kata Allah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah supaya mereka menjaga pandangannya. Ayat selanjutnya untuk perempuan, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang mengaku beriman kepada Allah, yaghuddna min absarihinna, supaya mereka menjaga pandangannya dari hal-hal dosa, dari kemaksiatan, dari keburukan orang lain dan lain sebagainya. Maka fungsi mata ini Allah berikan adalah supaya kita melihat yang baik-baik, contohnya supaya kita membaca Al-Quran, melihat pengajian dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengaku bersyukur kepada Allah atas nikmat mata, maka sesuaikan, gunakan dia sesuai dengan fungsinya. Atau contoh yang paling besar, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan kita diciptakan? Tentunya adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku, beribadah kepada aku, mengabdi kepada aku, kata Allah. Jadi bahkan wujud kita, Allah adakan kita ke atas muka bumi ini, itu tujuannya semata-mata hanya untuk, fungsinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siang ini kita berkumpul di masjid yang indah ini, kita laksanakan ibadah fardu zuhur. Mudah-mudahan kita semuanya Allah catat ini, kehadiran kita ini sebagai orang-orang, tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu kaum yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaum ini, terhitung salah satu azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat besar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang sejarah muka bumi ini. Seperti apa azab yang Allah berikan kepada mereka? Allah mengirimkan mereka hujan batu. Allah mengirimkan kepada mereka gempa bumi. Allah hujani mereka dengan bebatuan, datangkan gempa bumi,
Bumi mereka yang atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ke atas. Apa maksiat yang mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka azab yang begitu dahsyat ini? Jawabannya adalah karena mereka menyalurkan kebutuhan seksualnya kepada yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyalurkan kebutuhan seksualnya kepada hal yang tidak masuk akal oleh manusia. Bagaimana itu? Mereka menyukai sesama jenis. Mereka adalah kaum Nabi Lut. Mereka dinamakan kaum Sodom. Kaum Nabi Lut alaihi salam. Negeri mereka itu sekarang sudah menjadi lautan yang ada di antara Palestina dan Yordania. Allah tenggelamkan mereka, Allah hancurkan mereka. Kecuali orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut percaya kepada Nabi Lut alaihi salam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka Allah mengancam kaum ini, orang-orang yang melakukan perbuatan LGBT tadi, Allah mengancam mereka dalam surat Asy-Syu'ara. Kata Allah, "Ata'tuna dzukhrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Kata Allah, "Mengapa kalian mendatangi laki-laki yang ada di atas muka bumi ini, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan istri-istri bagi kalian." Kata Allah, "Bal antum qaumun 'adun." Bahkan kalian ini adalah kaum-kaum yang telah melampaui batas. Kaum-kaum pembangkang, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat mereka itu, kelakuan mereka itu tidak ikut tenggelam bersama mereka. Kelakuan mereka itu, perbuatan mereka itu masih ada sampai hari ini. Sampai hari ini orang mengatakannya LGBT. Sekarang bertambah pula menjadi LGBTQ+. Bahwa LGBT pun sudah sampai ke negara yang kita cintai ini. Sudah marak di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Begitupun sampai ke Riau. Menurut data pada tahun 2018, bahwa LGBT terbanyak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu ada di Provinsi Sumatera Barat. Namun pada tahun 2023, karena aksi penolakan yang dilakukan oleh Nini Mama, tokoh masyarakat, ulama-ulama yang ada di Sumatera Barat, maka pada tahun 2023 mereka ada pada urutan ke-6 dan Riau ada pada urutan ke-4. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mantan Gubernur Riau, Bapak Samsuar, kata beliau, diduga bahwa ketua LGBT yang ada di Indonesia, ketua LGBT Indonesia ini berasal dari Provinsi Riau. Dan kabarnya berasal dari Kabupaten Siak. Masyarakat muslimin, maka ini menjadi perhatian bagi kita masyarakat Riau, supaya negeri Melayu ini kita jaga dari perbuatan-perbuatan LGBT. Lalu bagaimana dengan Kota Pekanbaru, kota bertuah yang kita cintai ini? Kota Pekanbaru begitu juga, bahwa beberapa bulan lalu ada grup musik atau grup band yang terindikasi orang-orang LGBT atau pemain-pemainnya orang-orang LGBT mau datang ke Pekanbaru. Setelah mereka dari Jakarta, mereka dari luar negeri mau mengadakan konser di Jakarta. Setelah dari Jakarta ke Medan, setelah dari Medan baru ke Pekanbaru. Tapi alhamdulillah, karena masyarakat Pekanbaru mengadakan penolakan, sehingga mereka tidak jadi konser di Pekanbaru. Kita tidak mau terjadi pada tahun 2018. Orang-orang LGBT sempat mengadakan konser di Alam Mayang. Kita tak mau itu terjadi, terulang kembali. Dan beberapa bulan lalu
kami membaca koran yang dikeluarkan, yang dicetak oleh Riau Pos. Kami bacakan isinya. Kasus kencan sesama jenis berujung pemerasan berakhir damai. Karena laporannya dicabut korban, Kepolisian Sektor Polsek Bukit Raya akhirnya menghentikan penyidikan kasus dugaan pemerasan dengan modus kencan sesama jenis yang dilaporkan seorang pria berinisial JF. Benar, korban telah mencabut laporannya pada 27 April lalu, sehingga proses hukum kami hentikan, kata Kapolsek Bukit Raya, Kompol David Ricardo. Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah JF melaporkan dugaan pemerasan yang dialaminya usai berkenalan dengan seorang pria berinisial RF alias Rafael melalui aplikasi kencan sesama jenis. Aplikasinya bernama Walla. Keduanya kemudian sepakat bertemu di sebuah rumah di Jalan Wonosari, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Namun saat berada dalam rumah, tiba-tiba korban didatangi 11 orang lainnya yang merupakan rekan RF. Mereka mengancam akan menyerahkan JF ke warga atau polisi dengan tuduhan melakukan perbuatan asusila, kecuali korban menyerahkan uang damai sebesar 10 juta. Karena ketakutan, korban akhirnya memberikan 1 unit iPhone 12 Pro Max kepada para pelaku. Barang tersebut kemudian dijual dan hasilnya dibagi-bagi oleh kelompok tersebut. Bapak Ibu jamaah zuhur, saking gencarnya pergerakan LGBT ini, mereka sampai punya aplikasi tersendiri. Ini menjadi perhatian bagi kita untuk mengecek HP anak-anak kita. Jangan sampai ada aplikasi Walla di HP anak-anak kita. Dan 1 bulan lalu kami mengadakan seminar bahaya LGBT dan penolakan LGBT. Kami adakan di Universitas Muhammadiyah Riau. Waktu itu dari berbagai ormas hadir. Ada dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, ada lagi dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama. Dan ketika seminar itu berlanjut, saat psikiater memberikan pemaparan materinya, katanya ternyata aplikasi yang paling aman buat orang-orang LGBT untuk menggencarkan aksinya adalah aplikasi Free Fire. Karena dalam Free Fire itu mereka punya ruang untuk mengobrol satu sama lain, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Maka ini pun menjadi perhatian bagi kita. Kita jaga anak-anak kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan di akhir tausiah zuhur ini kami ingin memperingatkan kita semuanya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata beliau, asyaddul adabi yaumal qiyamati man amila amala qaumi lutin. Azab yang paling besar, yang paling pedih nanti pada hari kiamat ialah man amila amala qaumi lutin, siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Kata beliau lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa man wajadtumuhu man ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ulu bih. Artinya, kalau kalian menemukan man ya'malu amala, siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il, maka bunuhlah pelakunya, wal maf'ulu bih, dan yang menjadi korban. Masyaallah muslimin, mari kita jaga anak-anak kita. Semoga anak keturunan kita bebas daripada bahaya LGBT. Semoga anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.